Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari kelompok kami, yaitu Mobile Price Classification, disusun guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar data mining. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Lupnatia Wilda dengan NIM M0791059, kemudian teman saya Lutfia Nurul Hamda dengan NIM M0791061, Marisa Yuni Pratiwi dengan NIM M0791063, dan Misela Sheryl Noven dengan NIM M0791065. Yang pertama yaitu deskripsi data. Data yang akan digunakan adalah data sekunder yang berupa data harga telepon genggam berdasarkan spesifikasinya, atau Mobile Price Classification. Data yang akan diolah tersebut terdiri dari data training dan data testing. Data training memiliki atribut sebagai berikut, yaitu battery power, blue, clock speed, dual SIM, dan seterusnya hingga price range. Kemudian data testing memiliki atribut yaitu ID, battery power, blue, clock speed, dual SIM, dan seterusnya hingga Wi-Fi. Kemudian keterangan atribut pada data dijelaskan pada tabel berikut. Itu yang pertama, baterai power memiliki keterangan total energi yang bisa disimpan oleh baterai dengan tipe atribut numerik, atribut blue, dan keterangan punya Bluetooth atau tidak dengan tipe atribut nominal, atribut clock speed dengan keterangan kecepatan mikroprosesor mengeksekusi instruksi dengan tipe atribut numerik, atribut dual SIM dengan keterangan memiliki dual SIM atau tidak dengan tipe atribut nominal, atribut FC dengan keterangan megapiksel kamera depan dengan tipe atribut numerik, atribut 4G dengan keterangan memiliki 4G atau tidak dengan tipe atribut nominal, atribut int_memory dengan keterangan memori internal dalam gigabyte dengan tipe atribut numerik. Selanjutnya, tipe atribut M_deep yaitu kedalaman seluler dalam sentimeter dengan tipe atribut numerik. Kemudian atribut mobile_WT yaitu berat ponsel dengan tipe atribut numerik, atribut N-cores dengan tipe keterangan jumlah core prosesor dengan tipe numerik, atribut PC yaitu kamera utama megapiksel dengan tipe atribut numerik, atribut px_height yaitu tinggi resolusi piksel dengan tipe atribut numerik, px_width lebar resolusi piksel dengan tipe numerik, RAM memori akses acak dalam megabyte dengan tipe numerik, sc_h tinggi layar ponsel dalam sentimeter dengan tipe numerik, sc_w lebar layar dalam sentimeter dengan tipe numerik, kemudian talk_time yaitu waktu terlama satu kali pengisian baterai akan bertahan saat Anda berbicara dengan tipe numerik, kemudian 3_G memiliki 3G atau tidak dengan tipe nominal, touchscreen memiliki layar sentuh atau tidak dengan tipe nominal, Wi-Fi memiliki Wi-Fi atau tidak dengan tipe nominal, price range, variabel target dengan nilai 0 yaitu biaya rendah, 1 biaya sedang, 2 biaya tinggi, dan 3 biaya sangat tinggi dengan tipe nominal, kemudian ID dengan keterangan ID dan tipe numerik. Kemudian dilakukan pre-processing data. Yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi WK pada app WK Workbench. Lalu kita open file. Kemudian file types-nya yaitu CXV kita gunakan pada data training. Kemudian kita open. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu visualize data sebelum dilakukan pre-processing data. Lihat pada layar.
Kemudian yang pertama, kita mengubah kelas price rank dari numerik ke nominal. Untuk mengubah kelas dari numerik menjadi nominal dapat dilakukan dengan menggunakan filter numerik to nominal. Caranya yang pertama kita klik choose, lalu pada filters di unsupervised, lalu pada atribut, kemudian kita cari numerik to nominal. Kemudian kita klik pada settingnya di atribut index kita ubah jadi atribut 2, 4, 6, 18, 19, 20, dan 21. Kemudian kita klik OK, lalu kita apply. Pada atribut 2 sudah berubah menjadi tipenya nominal. Kemudian kita cek missing value pada setiap atribut. Pada atribut pertama, kita lihat missingnya terdapat 0. Kemudian pada atribut kedua juga sama. Atribut ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 juga tidak terdapat missing value sehingga tidak diperlukan imputasi data. Kemudian kita mengecek apakah terdapat imbalance data. Pada kelas price rank dapat dilihat bahwa untuk keempat kategori harga memiliki banyak data yang seimbang, yaitu sama-sama berjumlah 500. Yang artinya tidak terdapat imbalance data sehingga tidak perlu untuk dilakukan oversampling atau undersampling. Kemudian kita mengecek outlier dan extreme values. Pengecekan adanya outlier dan extreme values dilakukan dengan menggunakan filter interquartile range. Dengan cara yang pertama kita klik choose, lalu pada filters, kemudian kita di unsupervised, kemudian pada atribut, kemudian kita cari interquartile range. Kemudian kita klik. Untuk settingnya kita menggunakan default, lalu kita klik OK. Setelah itu kita apply. Kemudian kita klik visualize all. Berikut adalah tampilannya. Hasil dari pengecekan tidak terdapat outlier dan tidak terdapat extreme values pada data. Kemudian dari sini kita dapat lihat data training sebelum dilakukan processing ialah seperti ini. Kemudian untuk visualisasi data training setelah dilakukan pre-processing yaitu seperti ini. Kemudian langkah-langkah pre-processing data pada data testing. Untuk melakukan pre-processing pada data testing, pertama-tama kita akan menyamakan atribut dari data training dengan data testing. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu untuk file Excel-nya, dan sebelumnya telah kita ketahui untuk data testing sendiri memiliki ada atribut yang berbeda dengan data trainingnya, yaitu pada atribut ID, sehingga dapat kita hilangkan. Selanjutnya, pada data testing ini juga tidak terdapat adanya atribut price rank. Oleh karena itu, kita tambahkan atribut price rank terlebih dahulu. Lalu, untuk file Excel ini akan kita simpan ke dalam bentuk CSV, dan dihasilkan seperti pada layar berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan preprocessing pada data testing ini pada program WK. Pertama-tama akan kita open file terlebih dahulu untuk file CSV dari data testing tersebut. Lalu kita klik open. Untuk langkah pertama-tama sama seperti untuk data training sebelumnya, yaitu kita akan merubah atribut yang masih bernilai numerik ke dalam nominal.
Kita choose untuk filternya. Lalu kita klik filter, unsupervised, attribute. Lalu kita pilih numeric to nominal. Lalu untuk settingnya, pada kolom atribut indices, kita ganti menjadi 2, 4, 6, 18, 19, 20, dan 21. Lalu kita klik OK. Lalu kita apply untuk filter tersebut. Dan dapat dilihat untuk atribut-atribut numerik tadi telah menjadi atribut nominal. Langkah selanjutnya akan kita save untuk file data testing ini menjadi file ARFF. Pada tipe datanya kita pilih untuk .arff. Lalu kita klik save. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi data. Sebelum melakukan klasifikasi data, kita hapus terlebih dahulu atribut outlier dan extreme value. Kita centang, lalu klik remove. Kemudian akan dilakukan klasifikasi data. Yang pertama akan mengeset data testing pada WK. Kita klik classify, lalu kita klik supply test set, lalu klik set. Setelah itu, kita klik open file dan pilih file data testing yang sudah dilakukan preprocessing tadi. Kemudian open, lalu untuk kelasnya kita pilih kelas nominal price range, di mana merupakan atribut output atau yang ingin diprediksi nantinya. Lalu klik choose. Setelah itu, klik close. Setelah itu kita akan mencari model klasifikasi terbaik. Yang pertama kita akan mencoba klasifikasi dengan metode naive Bayes. Pada classifier kita klik choose, lalu kita klik choose, lalu pilih classifiers, lalu Bayes, lalu naive Bayes. Setelah itu kita klik more option, dan kita centang saja semuanya untuk hasil output yang akan keluar nanti. Kemudian pada output prediction-nya kita klik choose dan kita pilih plain text untuk menampilkan output hasil prediksi nanti. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita akan membangun model dari data training. Pertama kita pada test option, kita pilih use training set. Lalu kita klik start. Dan muncullah hasil output yang telah diinginkan. Pada hasil output tersebut kita peroleh untuk naive Bayes ini, untuk correctly classified instance-nya diperoleh 81,9%. Dan untuk incorrectly classified instance-nya kita peroleh 18,1%. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan metode random forest. Pada classifiers kita akan memilih klik choose. Kemudian pada pilihan trees, kita klik dan pilih random forest. Selanjutnya untuk more option, masih sama seperti yang tadi pengaturannya, kemudian kita klik OK. Dan untuk test option kita menggunakan use training set. Selanjutnya kita klik start. Kemudian hasilnya tertampil seperti pada layar berikut.
Untuk correctly classified instance, kita peroleh hasilnya yaitu 100%, dan incorrect classified instance-nya yaitu 0%. Kemudian klasifikasi dengan metode decision tree J48. Untuk caranya yang pertama kita klik choose, lalu pada trees kita pilih J48, lalu untuk mock option-nya masih sama, kita centang semua, terus output prediction-nya berupa plain text, lalu kita klik OK. Kemudian untuk test option-nya kita menggunakan use training set, lalu kita start. Kemudian didapatkan output sebagai berikut, di mana correctly classified instance-nya itu adalah 97,55%, sedangkan incorrectly classified instance-nya 2,45%. Untuk langkah berikutnya yaitu kita akan menentukan model mana yang merupakan model klasifikasi terbaik. Pertama-tama kita akan membandingkan terlebih dahulu untuk akurasi dari tiap-tiap metode. Untuk metode naive Bayes diperoleh akurasi atau correctly classified instances yang menunjukkan berapa ketepatan sebuah metode memprediksikan output-nya, dan diperoleh untuk naive Bayes ini sebesar 81,9%, dengan incorrectly classified instances-nya 18,1%, di mana kita bandingkan untuk dengan yang random forest diperoleh untuk correctly classified instance-nya sebesar 100%, dan untuk incorrectly classified instance-nya sebesar 0%. Lalu kita lihat juga untuk metode decision tree J48 diperoleh untuk correctly classified instance-nya sebesar 97,55% dan incorrectly classified instance-nya sebesar 2,45%. Nah, dari untuk ketiga metode ini diperoleh untuk nilai ketepatan correctly classified instances-nya paling besar pada metode random forest, dan incorrectly classified instance-nya terendah pada metode itu juga, yaitu 0%. Untuk lebih paham, kita lihat pada confusion matrix-nya, misalkan dari confusion matrix untuk naive Bayes. Dapat dilihat pada confusion matrix-nya, di mana misalkan pada kolom ke A, baris ke A, di mana baris menunjukkan dari prediksi dari nilai aktualnya, yaitu untuk kategori sama dengan 0, dan kolomnya menunjukkan classified as-nya. Misalkan untuk diagonal pertama A, A itu menunjukkan seberapa banyak yang terklasifikasikan sebagai price rank-nya 0 dengan nilai aktualnya 0, diperoleh sebanyak 457, dan seterusnya hingga diagonal ke D, D. Untuk matriks non-diagonalnya merupakan data yang tidak diklasifikasikan dengan tepat, di mana misalkan untuk baris ke B, kolom ke A, menandakan data yang terklasifikasi sebagai price rank-nya sama dengan 0, padahal nilai aslinya sama dengan 1. Di mana confusion matrix ini, kalau metodenya baik, untuk nilai diagonalnya berjumlah hampir sama dengan banyaknya untuk kelas price rank-nya, dan diperoleh yang paling baik adalah juga sama pada random forest, di mana pada random forest berikut ini untuk diagonalnya mendekati jumlah masing-masing kelas dari price rank-nya, yaitu 500. Sehingga kita akan menggunakan metode random forest ini untuk pengklasifikasian pada data testing. Langkah terakhir yaitu akan dilakukan klasifikasi pada data testing menggunakan model klasifikasi terbaik yang telah dipilih sebelumnya, yaitu menggunakan random forest. Pada hasil output klasifikasi data trading random forest sebelumnya, kita klik kanan
Lalu kita pilih re-evaluate model on current test set. Kemudian kita klik yes. Dan diperoleh hasil output dari klasifikasi data testing menggunakan random forest. Di sini, misalkan pada output baris pertama itu menghasilkan nilai predicted-nya 4:3, yang mana artinya hasil prediksi untuk data testing urutan pertama merupakan price range kategori urutan keempat, yaitu telepon genggam memiliki biaya yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.